Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sepertinya rekan Daois Long telah mengalami beberapa masalah. Dua prajurit mantra mengejarnya. Semuanya berangkat. Dengan teriakan tegas itu, Markis Nanlong terbang menuju langit dengan bola cahaya keemasan. Yang lain saling melirik sebelum berturut-turut mengikuti. 8 garis cahaya warna-warni muncul di atas bukit, buru-buru terbang menuju kultivator bermarga Long. Garis cahaya putih yang bergegas menuju lokasi mereka segera tumbuh lebih cepat saat melihat mereka. Dalam sekejap, itu tiba di depan dan menghilang untuk mengungkapkan pembudidaya berwajah tegas. Wajahnya pucat seolah-olah dia telah mengalami kerusakan pada vitalitasnya. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada Anda semua. Kultivator berwajah tegas memberi hormat kepada pesta dan ekspresi cemasnya digantikan dengan rasa terima kasih. Markis Nanlong melayang di udara dan bertanya dengan suara prihatin, "Tidak masalah. Apa kamu baik-baik saja? Bagaimana Anda mendapatkan dua prajurit mantra untuk mengejar Anda? Saya ingat bahwa hanya satu yang pergi untuk mengejar Anda." Kultivator berwajah tegas tersenyum pahit dan tanpa daya berkata, "Saya baik-baik saja. Tapi setelah dikejar selama setengah hari, prajurit mantra lain ikut mengejar. Saya menghabiskan 2 hari mencoba untuk berlari lebih cepat dari mereka, dan vitalitas saya cukup menurun." Wanita tua itu menghela nafas dan berkata, "Tidak heran mengapa rekan Daois Long melarikan diri ke sini. Selain rekan Daois Nanlong dan rekan Daois Yun, tidak ada orang lain yang bisa melarikan diri dari dua prajurit mantra tahap Nas Chen Sol awal." Han Li melirik ke kejauhan dan tersenyum, namun, terlepas dari seberapa kuat kedua pengejar ini, mereka cukup berani untuk tinggal di sini untuk saat ini. Apakah mereka tidak takut akan pembalasan karena melampaui batas diri mereka? Tak perlu dikatakan, ketika dua prajurit mantra melihat Han Li dan teman-temannya, mereka hanya berhenti daripada segera melarikan diri. Mereka hanya menatap mereka dari kejauhan. Penampilan mereka jelas terlihat dari perasaan spiritual mereka yang luar biasa. Salah satunya berkulit emas dan mengenakan mahkota bulu bersama dengan jubah rami. Yang lain memiliki penampilan yang menyeramkan dan mengenakan jubah hijau. Mereka berdua adalah prajurit mantra pada tahap awal Nas Chen Sol. Markis Nanlong mendengus dan dengan dingin berteriak, "Kalian berdua rekan Taois masih belum pergi. Mungkinkah Anda ingin kami mengambil tindakan? Jika kalian berdua tidak hati-hati, kalian akan menemui ajal kalian di sini." Prajurit mantra berjubah rami itu melirik mereka dan dengan pedas berkata, "Sungguh nada yang arogan. Meskipun kami tidak cocok untuk Anda, itu di luar kekuatan Anda untuk membunuh kami. Kami tidak perlu menyerang Anda, cukup tunda Anda selama setengah hari. Apakah Anda benar-benar percaya Anda akan memiliki kesempatan untuk pergi? Akan lebih baik bagi Anda semua untuk patuh duduk di tempat. Mungkin kami mengizinkan jiwamu untuk bereinkarnasi." Markis Nanlong dengan marah tertawa dan mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, "Tunda kami selama setengah hari. Apakah Anda percaya bahwa kami akan mengizinkannya?" Prajurit mantra berjubah hijau tanpa ekspresi berkata, "Mungkin. Sebagai penguasa dataran Moulan, sudah selayaknya kami menjamu tamu-tamu kami." Ekspresi Markis Nanlong menjadi cemberut. Sepertinya Anda tidak akan mengenali kekalahan sampai Anda melihat akhir Anda sendiri. Saudara Yun, ayo serang." Namun, lelaki tua berpakaian putih itu mengungkapkan jejak tidak berdaya dan menghela nafas, "Saya awalnya ingin mempertahankan kekuatan sihir untuk hal-hal di depan, tetapi kita tidak dapat membuat keduanya berdengung di belakang kita. Kami hanya bisa menyerang." Dengan mengatakan itu, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan roda Dharma perak. Roda itu seukuran kepalan tangan dan berkilauan dengan cahaya. Ketika kedua pendekar mantra melihat ini, mereka segera mundur. Adapun Markis Nanlong,
dia menyapu lengan bajunya dan melemparkan pedang terbang emas. Han Li dan rekan-rekannya juga mulai secara diam-diam memanggil kekuatan sihir dan perlahan-lahan melayang ke depan. Pada saat itu, seberkas cahaya merah tiba-tiba bersinar dari cakrawala ke arah dua prajurit mantra. Saat cahaya api mendekat, mereka tidak bisa menahan diri untuk menghentikan serangan. Kedua prajurit mantra tahu bahwa ada sesuatu yang muncul di belakang mereka. Prajurit mantra berjubah Rami dengan tenang memberi isyarat ke cahaya yang berapi-api dan berputar sekali di atas kepalanya sebelum terus jatuh ke tangannya. Itu terbakar menjadi api dan mulai membakar di tengah tangannya. Itu adalah jimat transmisi suara. Apa? Prajurit mantra berjubah Rami dengan cepat memindai isinya dengan indera spiritualnya dan berteriak ketakutan. Markis Nanlong dan teman-temannya dapat dengan jelas melihat keterkejutan di wajahnya. Orang ini tiba-tiba menoleh ke prajurit mantra berjubah hijau dan mengiriminya transmisi suara. Ekspresi prajurit mantra berjubah hijau berubah setelah mendengarnya dan juga berteriak. Keduanya dengan hati-hati memeriksa para pembudidaya yang hadir sebelum tatapan mereka tiba ke Han Li. Ekspresi mereka menjadi serius. Han Li tampak sangat tenang, tetapi dia sudah menduga bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan cedera fatal yang dia alami pada orang tua itu, memaksa Nas Chen Sol-nya untuk melarikan diri. Mungkinkah lelaki tua itu memiliki hubungan dekat dengan keduanya? Saat Han Li merenung, kedua prajurit mantra itu dengan tajam memelototinya sebelum saling melirik dan mengungkapkan sedikit keraguan. Mereka dengan lembut mengirim beberapa transmisi suara satu sama lain sebelum mundur tanpa kata dalam dua kilatan cahaya terang. Yang lain terkejut dengan ini. Setelah beberapa saat ragu-ragu, mereka memutuskan untuk tidak mengejar mereka. Dalam sekejap mata, kedua pendekar mantra telah menghilang ke cakrawala. Wang Tiangu secara misterius tersenyum dan bertanya, "Rekan Taois Han, keduanya tampaknya sangat memperhatikan Anda. Apakah Anda mengenali dua prajurit mantra itu?" Tidak diketahui apa yang dia maksudkan dengan pertanyaan itu. Han Li menjawab tanpa ragu-ragu, "Saya tidak mengenali mereka. Ini adalah pertama kalinya saya tiba di dataran Moulan. Bagaimana mungkin aku mengenal mereka?" Markis Nanlong mengerutkan kening tetapi dia segera mengerutkan alisnya. "Baiklah, terlepas dari apa yang terjadi dengan dua pendekar mantra itu, ayo cepat dan dapatkan hartanya. Kita tidak bisa tinggal lama di dataran Moulan." Markis Nanlong tidak banyak bertanya tentang situasinya. Wang Tiangu segera membatalkan masalah ini setelah mendengar Markis. Meskipun yang lain juga bingung, mereka tidak banyak bicara. Karena kedua prajurit mantra itu tampaknya memandang Han Li dengan kebencian, kelompok itu merasa enggan untuk menggali terlalu dalam ke dalam masalah ini. Markis Nanlong dan lelaki tua berpakaian putih memimpin, dan rombongan dengan cepat melintasi dataran Moulan. Mengikuti sepanjang perbatasan dataran Moulan, mereka menuju ke barat dan tiba di depan gunung yang tandus dan abu-abu. Tingginya hanya beberapa ratus meter. Han Li dan yang lainnya melirik gunung dengan takjub. Kediaman Gua Guru Changkun adalah gunung yang biasa-biasa saja. Ki spiritual juga jarang di sini. Jika Markis Nanlong tidak memimpin, mereka pasti tidak akan tiba di tempat seperti itu. "Baiklah, di sinilah kita. Rekan Taois Yun dan saya akan membuka lapisan luar pembatasan. Ikuti kami dengan cermat." Markis Nanlong memberi peringatan kepada yang lain, sebelum memimpin jalan di samping lelaki tua berjubah putih itu. Ketika mereka tiba di tengah gunung, mereka masing-masing mengeluarkan sebuah bendera kecil. Kedua bendera ini panjangnya 1 meter. Satu berkilau dengan cahaya hijau yang menyilaukan, dan yang lainnya berwarna kuning dan berkibar dengan karakter jimat yang samar. Yang lain tidak bisa menahan napas, saat mereka menatap tindakan keduanya. Keduanya mulai dengan lembut menggumamkan mantra. Kedua bendera secara bersamaan mulai berkelap-kelip dengan cahaya dan secara bertahap mulai bergetar seolah-olah berusaha melepaskan diri dari genggaman mereka. "Pergi!"
Pada saat yang hampir bersamaan, Marquis Nanlong dan lelaki tua berpakaian putih itu melepaskan bendera, pada waktu yang hampir bersamaan. Dalam sekejap kecemerlangan, bendera-bendera kecil itu menggali ke beberapa bagian bumi dan menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, tidak ada tanda-tanda pergerakan. Han Li dan yang lainnya semuanya ada sedikit keraguan. Wanita tua itu datang dan hendak bertanya, ketika bumi mulai bergetar. Sebagian besar pesta tidak dapat menjaga keseimbangan mereka di antara tanah yang bergetar. Namun, adegan berikut membuat Han Li terkejut. Saat tanah bergetar hebat, retakan halus menyebar dari puncak gunung ke dasar gunung. Cahaya putih mulai bersinar dari celah, seperti gunung itu terbelah menjadi dua. Han Li dan teman-temannya merasa napas mereka menjadi dingin. Hati mereka merasa sangat kagum saat melihat Marquis Nanlong dan rekan Dao Isyun membelah gunung. Meski kaget, mereka masih bisa tampil tenang saat mengamati apa yang terjadi. Dua dengan kultivasi terendah, Wang Chan dan Yan Ruyan, berdiri di belakang Wang Tiangu dalam keheningan total. Setelah Han Li dengan dingin melirik keduanya, dia mengalihkan pandangannya kembali ke gunung. Sepertinya dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Wang Chan sebelum mereka mendapatkan harta itu. Saat Marquis Nanlong dan lelaki tua berpakaian putih itu melanjutkan mantra mereka lagi, gunung itu akhirnya terbelah menjadi dua, menciptakan celah besar yang lebarnya lebih dari 30 meter. Sebuah tangga batu kapur diletakkan di dalamnya. Ayo pergi. Dengan sedikit kegembiraan di wajah lelaki tua itu, dia memimpin. Adapun Marquis Nanlong tetap di belakang sambil tersenyum. Han Li merasa hatinya bergetar. Tampaknya lelaki tua berpakaian putih ini cukup berkarakter untuk membuat Marquis Nanlong benar-benar menjaga bagian belakang. Yang lain melihat ini dan saling melirik, tetapi mereka semua dengan bijaksana tetap diam tentang masalah ini. Sebaliknya, mereka dengan tenang berjalan ke dalam. Tangga itu berlangsung cukup lama. Batu bulan putih tertanam di setiap sisi, tetapi semakin jauh mereka turun, semakin dingin jadinya. Tidak lama kemudian, mereka sudah berada di kedalaman 300 meter ke dalam gunung, dan cahaya putih samar batu cahaya bulan segera berubah menjadi hijau samar. Hal ini menyebabkan bagian yang menurun tampak tidak menyenangkan. Ketika Han Li melihat ini, dia mengerutkan kening dan tanpa sadar menarik diri dari pembudidaya coklat di depannya. Jika sesuatu terjadi, jarak akan memberinya cukup waktu untuk bereaksi. Han Li bukan satu-satunya yang melakukan ini. Terlepas dari Marquis Nanlong dan lelaki tua berpakaian putih itu, para pembudidaya lainnya mulai menjaga jarak sekitar 30 meter dari satu sama lain. Marquis Nanlong dan lelaki tua bermarga Yun jelas tahu bahwa pembudidaya lain sebenarnya mengambil tindakan pencegahan. Namun, mereka sengaja mengabaikan ini dan terus maju. Setelah beberapa saat, Han Li dan rekan-rekannya telah tiba di aula besar yang misterius. Mengapa itu misterius adalah karena seluruh aula yang muncul dibuat dari batu giok raksasa yang berlubang. Cahaya birunya yang berkilau dan tembus cahaya tampak sangat indah. Sekarang mereka berdiri di dalam aula selebar 100 meter, semua orang memasang wajah takjub. Bahan ini jelas tidak mungkin batu giok sejati. Begitu mereka menyapu indera spiritual mereka melewati tembok, mereka segera ditolak. Itu tidak mampu melihat melewati. Han Li tidak khawatir dengan ini. Dia menggunakan indera spiritual untuk menyelidiki bagian lain dari aula hanya untuk menemukan bahwa mereka semua sama. Han Li dalam hati merenung dengan rasa khawatir dan mengalihkan pandangannya ke pembudidaya lain di ruangan itu. Wang Tiangu dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Jelas bahwa mereka juga menganggap ini merepotkan. Mungkinkah ini tempat pembatasan jiwa menakjubkan berada? Tampaknya Marquis Nanlong tidak melebih-lebihkan. Saat pikiran Han Li mulai bertanya-tanya, seluruh aula mulai bergetar hebat dan mereka mendengar serangkaian getaran besar dari belakang. Wanita tua itu dan yang lainnya buru-buru menoleh dengan waspada.
Mereka menemukan tangga menghilang dan digantikan dengan dinding cahaya biru berkilauan. Sesaat kemudian, seluruh aula menjadi sangat sunyi. Rekan Taois Nanlong, apa artinya ini? Kultivator coklat bertanya dengan ekspresi cemberut. Para pembudidaya lainnya juga menjadi waspada saat mereka melirik Markis Nanlong dan lelaki tua berpakaian putih itu, mata mereka berkedip-kedip di sekitar ruangan. Markis Nanlong tidak menunjukkan kejutan sedikit pun dan dengan tenang berkata, "Tenanglah, rekan Taois. Pembatasan luar hanya diaktifkan kembali, menyebabkan gunung ditutup sekali lagi. Terakhir kali kami datang ke sini, ini juga terjadi. Kami hanya harus menunggu 3 hari sampai kekuatan pembatasan berada pada titik terlemahnya sebelum meninggalkan gunung. Kami tidak akan terjebak di sini. Selain itu, dengan pembatasan luar ditutup, kami tidak takut prajurit mantra menemukan kami." Sementara yang lain agak skeptis terhadap penjelasan itu, mereka tampak sangat lega. Selama Markis Nanlong dan lelaki tua berpakaian putih itu ada di aula bersama mereka, mereka tidak takut ada jebakan yang dipasang atau rencana jahat apapun. Kultivator kulit coklat memberi hormat dan berkata, "Jadi seperti itu. Sepertinya aku sedang terburu-buru." Rekan Taois Nanlong terkekeh dan dengan santai berkata, "Bukan apa-apa. Ayo buruan langgar batasannya." Terakhir kali, rekan Taois Yun dan saya kembali dengan sedih karena kegagalan. Formasi jiwa yang menakjubkan ini tidak mudah dipatahkan. Wajah keriput wanita tua itu tersenyum dan dia berkata, "Apakah formasi itu benar-benar sulit untuk dihancurkan? Saya telah memperoleh harta di masa lalu yang mengkhususkan diri dalam melanggar banyak batasan dan hambatan. Mungkin kita bisa menyelamatkan diri kita dari masalah dan hanya menggunakan harta ini untuk melanggar batasan." Jejak kegembiraan muncul dari ekspresi pria tua berpakaian putih itu dan dia segera menjawab, "Yi. Jika Nyonya Tai memiliki harta yang luar biasa, silakan mencobanya. Metode kami menggunakan indera spiritual untuk membubarkan batasan tidak dijamin akan berhasil." Mengungkapkan sedikit kegembiraan, Markis Nanlong berkata, "Itu benar. Rekan Taois Tai, silakan lanjutkan." Wanita tua itu tertawa kecil dan sedikit semangat muncul dari matanya yang kusam, "Karena kalian, rekan Daois telah setuju, saya akan terus terang. Jika ini berhasil melanggar batasan, apakah saya akan memilih pertama bersama kalian berdua juga?" Para pembudidaya lain sedikit mengubah ekspresi setelah mendengar ini. Markis Nanlong mengungkapkan sedikit kejutan, tetapi setelah melirik pria tua berpakaian putih itu, dia tiba-tiba berkata kepada yang lain, "Terlepas dari itu Nyonya Tai atau orang lain, selama Anda berhasil memecahkan formasi, mereka akan memiliki prioritas pilihan untuk harta karun setelah kami berdua." Apa yang dipikirkan semua orang? Setelah itu dikatakan, Markis Nanlong menyapu pandangannya. Han Li dan Wang Tiangu keduanya tampak acuh terhadap ini, tetapi pria berkulit coklat dan pembudidaya berwajah tegas tampak tidak senang. Terlepas dari itu, tidak ada keberatan yang diajukan. Markis Nanlong tersenyum dan dengan tegas berkata, "Yang lain tidak keberatan. Nona Tai, Anda dapat mengambil tindakan. Karena itu masalahnya, aku akan berusaha." Wanita tua itu dalam hati senang. Dia cukup percaya diri pada hartanya. Selama itu bukan formasi tak berwujud seperti formasi ilusi, dia memiliki peluang sukses yang besar. Kenapa lagi dia mengambil risiko membuat marah anggota lainnya? Lady Tai melepaskan lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah benda yang panjangnya hanya beberapa inci. Benda merah api ini sempit di bagian depan dan tebal di bagian belakang, seperti paku. Orang tua itu tidak memperhatikan yang lain dan meludahkan kabut cahaya yang menyilaukan ke paku. Sesaat kemudian, paku itu berkedip dengan cahaya merah dan mulai memancarkan gelombang panas yang dengan cepat menyebar ke seluruh aula. Sepengalaman mereka,
Markis dan lelaki tua berpakaian putih segera tahu bahwa benda ini tidak biasa dan tanpa sadar mengambil beberapa langkah menjauh dari wanita itu. Wang Chan dan Yan Ruyan mengungkapkan keterkejutannya saat menyentuh gelombang panas dan buru-buru menyelimuti diri mereka dengan penghalang merah. Mereka merasa tubuh mereka hangus. Sebagai pembudidaya formasi inti yang terlambat, mereka tidak dapat menahan suhu seperti itu. Dengan kilatan cahaya putih, paku mulai berderak. Han Li dan yang lainnya mulai menatap tajam pada paku, menemukan bahwa api paku berdenyut samar dengan kilat putih. Ini adalah harta karun kuno dengan atribut ganda petir dan api. Para pembudidaya memandang wanita tua itu dengan berbagai emosi. Wanita itu melirik ke dinding biru di depannya. Pergelangan tangannya bergetar dan dia menusukkan lonjakan petir api ke dalamnya. Cahaya api berkembang dan ledakan teredam terdengar. Paku mulai dengan cepat berputar di atas kepalanya dan segera kecepatannya meningkat ke titik di mana ia menjadi kabur. Kabur merah putih yang samar dengan cepat terbang ke seluruh aula, nyaris tidak bisa dilihat. Para pembudidaya di aula semua menyaksikan dengan takjub. Han Li sangat terkejut melihat pemandangan itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat harta karun kuno yang begitu cepat. Bahkan pembudidaya Nas Chen Sol akan merasa sulit untuk bertahan melawannya. Jika dia bertarung melawan harta karun seperti itu, dia tidak akan memiliki cara untuk menghadapinya selain dari sayap badai petir.